cerita tentang tokoh public figure yang mengadakan pesta pernikahan di kala pandemi sekarang ini. Nah, kita bisa bandingkan dengan kejadian beberapa bulan lalu, yaitu tentang kejadian pulangnya seorang habaib Rizik yang dipermasalahkan tentang kehadirannya mengundang kerumunan. Nah, kita bandingkan dengan pesta pernikahan yang kemarin telah terjadi, sama-sama mengadakan kerumunan tapi tidak dipermasalahkan. Bahkan presiden pun datang ke pesta pernikahan. Nah, ini jadi perhatian yang kita kan, bahwa sila Pancasila yang hari ini apakah akan dengan kejadian yang ini? Bagaimana tanggapan yang lain? Yang menurut saya tidak betul. Karena kan presiden sendiri mengimbau kepada rakyatnya untuk tidak mengadakan kerumunan, tetapi ya harus sendirilah menghadiri. Ya, keren. Karena kan kehadiran itu harus namanya itu harus berdampak ke semua. Ya, betul, berdampak ke semua. Tidak hanya kaum atas, ya, global. Tidak memandang bulu lah intinya. Bagaimana, Bapak Rensa? Ada yang mau ditanggapi mengenai hal ini? Tidak? Saya juga setuju. Setuju ya? Setuju. So, menurut saya awal-awal corona dengan sekarang itu sama saja. Walaupun sekarang sudah banyaknya yang sudah divaksinisasi, bahwa vaksinisasi tersebut belum tentu aman bagi orang yang sudah divaksin. Karena emang vaksin itu belum ada buktinya gitu bahwa yang divaksin emang aman sepenuhnya dari corona. Siapa tahu nggak semuanya yang hadir ke pesta pernikahan itu kan divaksin. Kita kan nggak tahu siapa yang udah divaksin. Saya kan nggak tahu, iya kan? Nggak tahu apakah semuanya divaksin dan lolos semua atau ada yang belum, dan ternyata yang belum itu adalah positif corona. Bisa jadi kan? Kita kan nggak tahu. Ya, kita nggak tahu. Saya sih tidak setuju sekali itu bahwa kemarin public figure mengadakan pesta, apalagi diundang, ya mengadakan kerumunan ya itu dalam hal ini. Dan walaupun dalam waktu yang berbeda, tetapi kan masih sama dalam keadaan pandemi ya. Ya. Dan sekarang juga pandemi masih melonjak tinggi kan. Ya. Meskipun ada vaksin kan tidak membuktikan juga yang sudah divaksin itu kebal dari virus corona. Buktinya ada juga kan yang sudah divaksin tapi dia malah positif kena corona. Oke. Menurut kalian dalam kasus ini siapa yang patut disalahkan? Siapa yang patut bertanggung jawab besar? Ya, kalau menurut saya tidak ada yang patut disalahkan ya. Mungkin dijadikan introspeksi saja dari pihak atau dari kaum atas menurut kaum sampai rakyat yang kecil. Ya intinya untuk kita semua lah ya, untuk kita semua untuk saling menjaga, untuk saling menjaga bahwa supaya virus corona ini segera cepat berlalulah dari negeri kita yang tercinta. Oke. Seumur hidup kalian, menurut kalian sila kelima itu sebenarnya sudah berjalan atau belum sih? Belum ya, kalau saya sih belum sih. Kenapa tuh? Kalau yang saya rasakan itu selama saya hidup, saya melihat bahwa keadilan sosial di Indonesia ini, yang walaupun keadilan sosial itu menjadi pedoman bagi kita semua, tetapi dalam pelaksanaan kehidupannya, kita banyak melihat sekali ketimpangan sosial yang bertentangan dengan keadilan sosial. Contohnya seperti tadi, kita melihat bahwa ada sebuah kelompok yang mana dilarang untuk mengadakan kerumunan, tapi ada kelompok lain yang diperbolehkan. Berarti kan itu sudah terlihat bahwa keadilan sosial ini belum terrealisasikan, ya terjalan sepenuhnya di negeri kita. Dan terlihat masih pandang bulu ya. Ya betul sekali, masih pandang bulu. Nah ini yang harus kita hilangkan bersama-sama, yang harus kita tentang bersama-sama, agar kedepannya kita tidak memandang bulu, apalagi yang namanya hukum. Kita harus sama memandang hukum kepada siapapun. Kalau bersalah ya harus dihukum, meskipun dia pejabat, ya betul, meskipun dia artis, anak petani, harus sama semua. Iya harus sama semua. Gak ada yang beda-bedain. Begitu sih kalau dari kami. Ya adil itu berarti kalau kita lihat di sini adalah bukan berarti sama, harus disamaratakan, tidak. Tetapi kalau yang namanya adil itu adalah sesuai dalam artian bahwa
tidak selamanya yang sama itu adil. Misal kalau sekarang sama adil, kita lihat ada 3 orang. 3 orang ini berbeda semua tingginya, ada yang tinggi banget, ada yang sedang, ada yang pendek banget. Kita kasih tuh kardus yang sama, apakah mereka akan sama berdirinya? Setara? Jelas tidak. Jelas tidak, walaupun dikasih kardus yang sama. Tapi kalau dikasih kardusnya itu sesuai dengan ketinggiannya, apa yang terjadi? Mereka akan setara. Nah, itu kan? Ya, kalau dikasih kardusnya yang sesuai gitu, untuk menyamakan tinggi mereka. Nah, kita bisa mengambil analogi dari situ. Kalau menurut saya, Menurut saya keadilan itu merupakan suatu hal yang harus dijalankan dan diterapkan dalam porsi yang menyesuaikan keadaan manusianya tersebut. Contohnya tadi yang disampaikan oleh saudara Sidik, ya, tadi itulah, jangan pandang bulu, intinya mah harus menyamakan persepsi. Kalau menurut saya adil itu tidak memihak, baik yang benar disalahkan dan yang salah dibenarkan. harapan kita sih untuk kedepannya tambah adil lagi ya, yang memegang kekuasaan maupun yang pelaksananya gitu. Kalau kita sebagai rakyat yang harus saling introspeksi lah, harus saling mengingatkan dalam kebaikan bahwa kedepannya Indonesia ini bisa maju kalau semuanya dijadikan keadilan yang seadil-adilnya, terutama dalam hal hukum ya. Jangan sampai tajam ke bawah dan tubuh ke atas hukum itu.